Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kabar gembira, kabar sukacita pada pesta Paskah pertama ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Inilah kabar sukacita bagi kita. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya merasa ada yang unik dalam tanda kutip dari dalam nas khotbah ini. Keunikannya bukan pada salah cetak atau salah ketik. Saya tidak tahu apakah kita juga bisa merasakan itu. Namun sebelum saya ajukan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan untuk kita, dan cukup hanya kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Siapa ke-12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus? Siapa yang terus-menerus bersama-sama dengan Yesus ketika masih hidup dan mengajar? Siapa yang pernah diajak Yesus berdoa ke Taman Getsemani? Atau kaki siapakah yang pernah dibasuh oleh Yesus? Atau siapakah yang ikut dalam perjamuan makan malam dengan Yesus menjelang detik-detik kematiannya? Atau siapakah murid yang pernah makan ikan bakar bersama dengan Yesus di pantai Danau Galilea? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukankah jawaban dari semua pertanyaan ini mengunjuk kepada kaum laki-laki? Apa yang unik dalam khotbah kita hari ini? Ternyata dalam khotbah ini yang berperan utama adalah kaum perempuan.
3 orang kaum perempuan menjadi wartawati pertama di dunia ini atas kabar gembira kebangkitan Kristus. Mereka lah orang yang pertama sekali mendapatkan informasi itu langsung dari Allah melalui utusannya bahwa Kristus sudah bangkit, bahwa Kristus sudah menang atas kuasa maut. Ternyata bukan para murid yang pertama sekali mendapatkan informasi yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ternyata bukan kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan yang pertama sekali. Dalam berita Alkitab sangat jarang sekali peranan kaum perempuan dikisahkan. Sangat jarang. Ada, tetapi tidak seberapa. Tetapi pada peristiwa besar kebangkitan Kristus, Tuhan memakai kaum perempuan yang terlanjur dicap oleh penganut aliran patriarkal seperti bangsa Yahudi. Mereka mencap kaum perempuan golongan kelas 2, kaum rendah, lemah, kecil, tidak masuk hitungan, dan kaum yang tidak diperbolehkan memberikan kesaksian pada tradisi Yahudi. Dalam tradisi, dalam peristiwa Natal, orang pertama menerima kabar gembira kelahiran Yesus juga adalah para kaum yang lemah, yang dianggap oleh dunia ini para gembala yang disebut golongan kecil dan dina-dina. Pada peristiwa kebangkitan Yesus, ketiga perempuan yang dicap lemah itu justru menjadi saksi utama dan sumber pertama kabar kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu inilah yang menjadi dasar Alkitabiah HKBP menjadikan pesta Paskah ini sekaligus menjadi pesta kebangunan rohani kaum perempuan, Parmedeon perempuan. Untuk itu, saya mau menyapa kita dengan salam Paskah. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Secara khusus kepada kaum perempuan, selamat Parmedeon bagi kaum perempuan HKBP Serpong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia hidup. Kebangkitan Kristus membuktikan dan mengumumkan kepada dunia ini yang telah menyalibkan Dia bahwa Yesus hidup dan ada sekarang bersama kita. Ternyata Jumat Kelam, kematian Tuhan Yesus itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Yesus yang mati bangkit dari kubur, Dia hidup kembali. Pada akhirnya kekerasan, kejahatan, kuasa iblis dan penyalahgunaan jabatan pada akhirnya akan kalah, dikalahkan oleh kelembutan, kerendahan hatian, dan kasih Kristus yang bangkit. Tidak sedikit pun Kristus melawan kekerasan itu dengan cara yang keras dan jahat, tetapi dengan kelembutan, kerendahan hati, dan kasih. Kebangkitannya ini pula lah menjamin bahwa Dia ada bersama dengan kita. Itu dipastikan. Banyak orang ingin bukti tentang kebangkitan Yesus. Di zaman sekarang tuh, banyak orang ingin membuktikan mana buktinya Yesus bangkit. Apa yang bisa kita lihat sebagai tanda Yesus hidup? Padahal sebelum Yesus mati pun, ketika Dia masih hidup pun, Ia pernah mengatakan bahwa Dia akan bangkit dari kematian. Padahal Dia belum mati, tetapi dalam hidupnya Dia pernah mengatakan anak manusia itu akan menderita, akan dibunuh, dan akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Justru itu dikatakannya sebelum Dia mati. Inilah bukti nyata. Iman kepada Kristus tidak mengutamakan bukti, tetapi kepercayaan kepada Kristus dan perkataannya, firman-Nya. Itu yang pernah dikatakan oleh Yesus, berbahagialah kamu karena tidak melihat, walaupun kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya.
Yesus sudah bangkit. Karena itu Yesus senantiasa ada dan hadir dalam aktivitas kita sehari-hari. Dia dalam semua keadaan hidup kita, dia hadir. Dia hadir di saat kita berduka, dia hadir di saat kita bersuka, di saat kita terbeban, dihimpit. Dia ada di saat kita membutuhkannya. Maria pernah menangis karena sedih yang tak tertahankannya. Yesus hadir baginya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saat kita menangis pun, Yesus hadir dan menyapa kita. "Ibu, Bapak, kenapa engkau menangis?" Yesus juga hadir di saat rasa takut menghantui kita. Takut karena sulitnya ekonomi, suramnya penegakan hukum, kejamnya ketidakadilan, takut karena dibenci orang, takut karena besarnya resiko dan pengorbanan yang kita tanggung atas nama Kristus. Berita yang belakangan ini sangat menyedihkan untuk gereja kita yang ada di Bekasi, khususnya di Philadelphia. Mereka tertekan, mereka terbeban, mereka cemas, takut. Tetapi Yesus yang bangkit itu ada bersama-sama dengan mereka. Kecut dan gentar menghadapi kenyataan hidup ini, Yesus juga hadir. Yesus menghadirkan damai sejahtera di saat para murid mengalami ketakutan dan kecemasan yang amat sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka mengurung diri dengan menutup pintu rapat-rapat. Saudara-saudari, di saat iman mulai goyah, di saat keraguan muncul, kehadiran Yesus bagi Thomas adalah penguat imannya. Ada sebuah ilustrasi membantu kita memahami kehadiran Allah di saat kita kesulitan. Di suatu malam, seorang jemaat bermimpi. Dia sedang berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Di langit tergambar berbagai peristiwa masa lalu hidupnya. Setiap kali dia melihat ada dua pasang jejak tapak kaki di pasir. Satu pasang jejak kaki dan sepasang lagi kaki Tuhan. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Namun terkadang dia melihat tapak kaki itu hanya tinggal satu pasang. Dan itu sangat sering sekali dia lihat, hanya tinggal sepasang. Dan ketika dia mengingat-ingat, justru saat itulah beban hidupnya sangat berat dan menyedihkan. Kemudian dia mengeluh kepada Tuhan. "Tuhan, Engkau pernah berkata, jika aku setia mengikut Engkau, maka Engkau akan selalu berjalan bersama-sama aku. Tapi aku melihat justru pada saat aku terbeban berat, di saat aku kesulitan, di saat aku sangat membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Sebab cuma ada satu pasang jejak kaki. Mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kemudian dengan lembut Yesus menjawab, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu, apalagi pada saat-saat sulit. Memang kamu melihat hanya satu pasang jejak kaki. Itu adalah jejak kakiku, sebab aku sedang menggendong engkau." Jemaat Tuhan, sesungguhnya Yesus yang bangkit tidak menyembunyikan dirinya bagi kita. Dia tidak membatasi dirinya dan membuat jarak terhadap kita. Justru kebangkitannya memutuskan dan mematahkan jarak itu. Dia hadir setiap saat dalam hidup kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri, mengurus kehidupan kita sehari-hari. Yesus tidak pernah membiarkan kita mengurus keluarga kita sendiri, mengurus anak-anak kita sendiri, melakukan pekerjaan kita sendiri. Yesus tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata,
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Serahkanlah. Firman ini mengajak kita semua untuk tidak asing sendiri, sibuk sendiri dengan urusan pribadi dan keluarga, sibuk sendiri dengan bisnis dan pekerjaan lainnya. Sesungguhnya Tuhan menantikan kita agar menyerahkan segala urusan hidup kita, apakah itu bisnis, pekerjaan, keluarga, persoalan pribadi, masa lalu, masa depan, cita-cita kita. Tuhan mengajak kita agar kita mengundang Yesus. Tuhan yang bangkit dan hidup itu tidak melupakan kita dan murid-muridnya. Justru Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di awal kebangkitannya, Yesus merencanakan sebuah pertemuan yang terkesan cepat dan mendadak dengan para murid di Galilea. Yesus mengatakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Suruhlah, sampaikan pesan ini kepada murid-murid, dan kita akan bertemu di sana. Yesus membuat suatu pertemuan yang sangat mendesak, yang sangat penting dan urgen sekali. Kenapa kesannya seperti itu, saudara-saudari? Sebab jika tidak demikian, bisa-bisa orang lain memutarbalikkan berita kebangkitan Kristus itu. Jadi Yesus mau, Kristus yang bangkit itu mau, agar berita ini pertama sekali sampai kepada murid-muridnya dan perempuan yang pernah mengikuti Yesus. Jangan kepada orang lain, supaya jangan memutarbalikkan fakta ini. Zaman sekarang kita adalah saksi kebangkitan Kristus itu. Kita lagi yang meneruskan warta dari para murid yang pertama itu. Namun secara pribadi kita semua mengalami kebangkitan Kristus itu lewat firman-Nya dan pertolongan Roh Kudus. Bukan hanya para murid yang mengalami kebangkitan itu, kita juga di zaman sekarang ini mengalami kuasa kebangkitan itu melalui firman-Nya, melalui pertolongan Roh Kudus. Sesungguhnya umat Tuhan tidak lagi dikuasai ketakutan dan kecemasan, meskipun beban itu, kesulitan itu masih tetap menghantui kita. Tetapi kita tidak perlu khawatir, sebab kita sudah dikuasai oleh kemenangan Kristus. Kemenangan itu, sebelum kita bertanding pun, sebelum kita menghadapi persoalan hidup pun, sesungguhnya kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Hanya kita bagaimana menunjukkan kemenangan itu. Petrus yang pernah menyangkal Yesus setelah kebangkitan Kristus, justru ia memberi hidupnya dikuasai kemenangan Kristus, sehingga pada hari Pentakosta dengan gagah beraninya menantang maut, berkhotbah dengan keras mengatakan, Yesus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Sampai 3.000 orang bertobat. Tidak ada lagi ketakutan Petrus, walaupun dia sudah dicap pernah menyangkal Yesus. Tetapi kuasa kebangkitan itu, kerelaan hatinya dikuasai oleh kuasa Kristus yang bangkit, membuat dia berani, tidak takut dengan siapapun. Bahkan dia menuduh bangsanya sendiri, kamulah yang mematikan, menyalibkan Kristus itu. Tetapi dia sudah bangkit. Saudara-saudari, para murid yang sebelum Paskah berdiam diri di rumah dan menunggu rapat-rapat, ini mereka membuka pintu lebar-lebar untuk penyebaran kabar kebangkitan Kristus itu. Maria Magdalena yang berdiri di pinggir kubur sambil menangis terseduh-seduh, kini tidak lagi. Dia tidak menangis lagi. Dia sudah tersenyum. Dia sudah penuh dengan semangat dan bersaksi mengatakan, aku telah melihat Tuhan yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, semua ini dapat kita alami. Apa yang dialami Petrus, apa yang dialami murid-murid, apa yang dialami oleh perempuan Magdalena itu, semua kita bisa mengalaminya, saudara dan saya itu. Barang siapa yang benar-benar telah berjumpa dengan kuasa Yesus yang bangkit akan mengalami damai sejahtera dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dunia ini memang tidak akan pernah berubah oleh Paskah, akan tetapi kita yang diubah
oleh Paskah, menjadi manusia baru, hidup oleh kemenangan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Kristus yang bangkit. Engkau telah menguatkan iman kami dan menegaskan kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun Engkau Tuhan mati dan memasuki alam kubur, itu bukanlah pertanda bahwa Engkau meninggalkan kami. Tetapi Tuhan setia pada janji-Nya. Sebab Engkau pernah berkata selama hidup bahwa Engkau akan bangkit. Iman kami segar kembali setiap kami merayakan Paskah Kristus. Jadikanlah Tuhan iman kami yang segar ini semakin bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita ini. Janganlah kiranya Tuhan kami takut, cemas, khawatir menjalani kehidupan di dunia ini, walaupun kami tahu sesungguhnya dunia ini membenci kami, menghempang kami, menyakiti kami. Tetapi sebelum kami menghadapinya, Engkau telah membekali kami dengan kuasa kemenangan Kristus yang bangkit itu. Ajarlah kami Tuhan menunjukkan kuasa itu, agar kami tidak lemah, tidak berputus asa, tetapi kami berjuang untuk melawannya. Dan kami tidak mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan Kristus yang bangkit. Bangkitkan Tuhan semangat orang-orang yang sakit, jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang miskin, jemaat-Mu yang terbeban berat, yang punya banyak persoalan hidup. Bangkitkan Tuhan semangat jemaat-Mu yang memiliki banyak berkat, yang kaya akan berkat rohani, jasmani, agar secara bersama-sama kami jemaat-Mu memberitakan Injil kebangkitan Kristus itu, sehingga banyak orang yang menerima Kristus menjadi juru selamat. Tuhan, biarlah kami pulang dari gereja-Mu ini membawa kabar sukacita ini di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, ketika kami berinteraksi dengan sesama kami. Berkati Tuhan gereja HKBP Serpong ini agar semakin bangkit, bekerja sama untuk membangun rumah-Mu yang kudus. Engkau sertai juga Tuhan kaum perempuan HKBP, supaya mereka lebih bangkit, semangat menjadi pewarta Injil di tengah-tengah dunia ini. Bangkitkan semangat para kaum ibu untuk mendampingi anak-anaknya, memberikan pengajaran, melayani Tuhan dan juga masyarakat. Tuhan Bapa di surga, sertai kami sebelumnya, agar kami membawa kemenangan Kristus itu dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.